Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita amati di dalam kitab Sakaria pasal 14, ada janji dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang bernama Yahweh akan datang pada akhir zaman nanti, pada waktu Tuhan, dan kakinya akan menginjakkan di bukit Zaitun, sehingga bukit itu terbelah menjadi dua. Saudara-saudara yang terkasih, kata Yahweh di dalam kitab Sakaria, di dalam Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, ditulis dengan kata Tuhan huruf kapital semua. Saudara-saudara, janji Elohim Tuhan Sang Pencipta pasti digenapi, bahwa Yahweh akan datang pada waktunya nanti. Pada waktu Dia menyatakan dirinya dan akan datang menginjakkan kakinya di bukit Zaitun. Kemudian di dalam kitab Brit Kadasya Perjanjian Baru, di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 dikatakan bahwa Mesias yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga itu, kita lihat prosesnya. Dia setelah memberikan banyak penerangan, pencerahan kepada umatnya yang mengikuti di bukit Zaitun saat itu, dia terangkat ke surga. Dan setelah awan menutupinya, kedua malaikat hadir di tempat itu menyatakan atau mengatakan suatu pesan kepada jemaat yang ada pada saat itu di Bukit Zaitun dengan mengatakan bahwa Dia yang sudah terangkat ke surga di antara kamu akan datang kembali seperti Dia terangkat ke surga. Artinya apa, saudara? Dia akan datang kembali menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Itu janji dan itu ditulis sebagai dokumen resmi, dokumen yang kekal dan pasti digenapi. Dengan demikian, saudara-saudara, kita mesti bertanya-tanya. Di dalam kitab Sakaria ada janji bahwa Elohim, Tuhan Sang Pencipta yang bernama Yahweh akan datang menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Demikian juga di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 dikatakan bahwa Mesias, Sang Juru Selamat Yeshua HaMasyiah akan datang menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Lantas, apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Apakah Yahweh datang dulu di Bukit Zaitun atau Mesias dulu yang menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun? Atau ada yang lain, saudara? Bahwa keduanya itu sebenarnya satu pribadi yang akan datang dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Atau dua-duanya memang ada, dua pribadi. Datang bersamaan atau datang mana yang lebih dulu. Saudara-saudara, itu yang terlintas dalam benak orang-orang yang berpikir secara kreatif, secara logis, saudara. Nah, sekarang, saudara, bagaimana pemecahan ini? Siapa yang akan datang sebenarnya dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun itu? Ada jawabnya, saudara. Mari kita lihat dari pribadi yang bersangkutan yang akan datang itu di dalam kitab Yohanan. Mari kita baca, saudara-saudara. Di dalam kitab Yohanan diceritakan bahwa yang akan datang kembali yang namanya Mesias dengan nama pribadi Yeshua itu, sebelum kenaikannya, dia menceritakan kepada murid-muridnya pengharapan untuk masa depan murid-muridnya ini secara kekal. Saya bacakan, saudara, di dalam kitab Yohanan 14 mulai ayat 2. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kamu telah mengetahui kemana aku pergi, dan kamu telah mengetahui jalannya.
Kemudian ayat 5, saudara-saudara. Mungkin ini mewakili kita. Yang namanya Thomas ini, saudara, berkata demikian. Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak mengetahui kemana engkau pergi. Dan bagaimana kami dapat mengetahui jalan itu? Nah, mungkin kita semua juga demikian, saudara, ketika berhadapan dengan Sang Mesias saat itu, saudara-saudara. Kemudian pada ayat 6, dia menjawab kepada Thomas, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi di sini Thomas bertanya, kemana engkau pergi? Dan jalannya itu mana? Kemudian sang guru atau sang Mesias itu menjawab muridnya yang Thomas ini, saudara, itu mengatakan bahwa dialah jalan itu. Jadi sang Mesias itu jalan kebenaran dan hidup. Dan kalau orang mau ke Samaim atau ke surga atau datang kepada Bapa itu harus melalui satu jalan. Jalannya itu adalah Sang Mesias. Nah, ini saudara-saudara, jalan. Jalannya sudah diberitahukan, saudara. Mungkin Thomas juga masih berpikir kok jalannya berupa manusia, yaitu gurunya, yaitu Tuhan yang dia ikuti. Nah, mari kita lanjutkan, saudara. Ayat 7. Jika kamu telah mengenal aku, ini kata-kata Sang Mesias, saudara, kepada Thomas. Tentu kamu pun mengenal Bapakku. Dan sejak sekarang kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Itulah yang dikatakan kepada Thomas. Bahwa Bapa itu wujudnya ya Mesias yang dia ikuti itu, saudara. Saat itu Yesua Sang Mesias itu mengatakan kepada Thomas, kalau kamu mengenal aku, berarti kamu mengenal Bapakku. Sejak sekarang kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Jadi ketika Thomas melihat Sang Mesias gurunya, itu ya melihat Bapa. Jadi yang dimaksud Bapa oleh Sang Mesias itu adalah dia yang dia lihat itu. Nah, sekarang Filipus, saudara, itu juga mewakili hamba-hamba Tuhan, mempelai Mesias, juga semua jemaat Tuhan, saudara. Pada ayat 8, Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu cukup bagi kami. Kemudian ayat 9, saudara, Sang Mesias guru mereka berkata kepada Filipus ini, telah demikian lama aku ada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku. Filipus, siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Nah, inilah, saudara, ini membingungkan lagi. Tadi jalannya adalah sang gurunya, Sang Mesias. Bentuknya manusia, saudara. Kemudian sekarang, ketika suruh menunjukkan Bapa itu kepadanya, dia mengatakan, ya aku ini, Bapa, wujudnya Bapa itu aku ini. Itu kepada Thomas, kepada Filipus sama saja. Jadi dia menunjukkan bahwa dirinya, Sang Mesias itulah Bapa itu yang dimaksud. Kemudian ayat 10, saudara. Apakah engkau tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Kemudian di dalam ayat 9 yang bagian B, saudara, Yesua atau Sang Mesias itu mengatakan, siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Jadi apa yang dikatakan kepada Filipus sama yang dikatakan kepada Thomas tadi, bahwa melihat Mesias saat gurunya saat itu, ya melihat Bapa. Karena itu Sang Mesias mengatakan, bagaimana mungkin tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kemudian ayat 10 tadi mengatakan, saudara, apakah engkau tidak percaya, hai Filipus, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ini juga bingung lagi, saudara. Kok
Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ini juga mungkin Filipus masih bingung seperti kita kalau dia berhadapan dengan kita saat itu, saudara. Firman yang kukatakan kepadamu, dari ayat 10 berikutnya, aku tidak mengatakannya dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, di dalam Mesias Yesus itu, dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Ayat 11, saudara. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jika tidak, percayalah juga kepadaku karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara-saudara, sangat jelas. Dan juga di dalam Yohanes 10 ayat 30, Sang Mesias kepada muridnya juga pernah mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah ekat atau satu. Jadi di sini saudara-saudara, Bapa itu tidak terlihat. Karena apa? Yesus sudah menjelaskan. Tuhan sudah menjelaskan sebelumnya, saudara, di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Dikatakan bahwa Bapa itu roh adanya. Kalau orang mau menyembah Bapa harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ingat, Bapa atau Elohim, Tuhan itu roh adanya. Jadi tidak terlihat. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Jadi, kalau dikatakan Bapa itu roh, sedangkan saat itu, saat para murid Thomas dan Filipus itu berbicara kepada Sang Mesias itu bentuknya darah dan daging, manusia seperti kita, saudara. Nah, ketika Sang Mesias mengatakan, akulah Bapa. Dan kalau melihat aku, sama saja kau melihat Bapa. Mengenal aku, sama saja kau mengenal Bapa. Itu pernyataan dari yang bersangkutan yang akan datang di Bukit Zaitun, saudara. Sekarang, juga firman ini ditujukan kepada semua orang. Percayalah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi saat itu, saudara-saudara, Sang Mesias itu bentuknya manusia. Dan kalau Thomas atau Filipus yang berkata, tunjukkanlah Bapa kepadaku, dan Sang Mesias berkata, sekarang juga engkau telah melihat Bapa. Berarti apa? Bapa itu wujudnya saat itu, bentuk manusianya adalah Sang Mesias yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga dan yang akan naik ke surga. Hidup kekal. Itu wujudnya Bapa saat itu, saudara. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau ada di dalam kitab-kitab tulisan yang lain, seperti tulisan murid-muridnya yang lain, baik itu Paulus, baik Petrus, ya, baik Yakobus, dan seterusnya, juga Yohanes, di dalam surat-suratnya, ada kata putra Elohim, ada anak domba, ya, ada Elohim, ada yang duduk di atas takhta. Itu adalah bahasa filsafat semuanya. Dan semua penglihatan penyataan para murid tadi harus mengacu pada sumber kebenaran hakiki, yaitu yang bersangkutan namanya Sang Mesias, Yesus HaMashiach, Juru Selamat dunia. Itu. Jadi apa yang dikatakan Sang Mesias tadi adalah pernyataan yang sifatnya benar hakikinya, benar mutlak, dan berlaku kekal. Bahwa keduanya adalah satu. Bapa dan Sang Mesias itu satu. Nah, saudara-saudara, memang di dalam kitab suci, kita ini sering melihat pernyataan, karena itu bahasa filsafat, saudara, seolah-olah dua. Padahal pribadinya satu, saudara. Saya kasih contoh, saudara, di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 1, saya bacakan yang dari ILT 3, saudara. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa, dan kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Saudara ada temukan
pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat 2, roh Elohim melayang-layang atau mengerami di atas permukaan lain. Saudara-saudara, Elohim menurut Yohanes 1 ayat 18 itu roh. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Jadi Elohim itu roh adanya. Kemudian di ayat 2 dikatakan roh Elohim. Sama-sama roh. Dua pribadi atau satu, saudara. Kalau kita lihat dari konteksnya dan bahasa filsafat ini, dua-duanya adalah satu. Elohim pada ayat pertama menyatakan pribadi sang pencipta dan mengatakan roh Elohim itu juga sama pribadinya. Tapi yang pertama hanya menunjukkan Elohimnya pribadi, sedangkan ayat kedua menunjukkan bahwa roh Elohim, ya Elohim itu roh adanya dan roh Elohim itu roh, ya sama-sama satu. Tapi nampaknya secara bahasa akal kita itu dua, tapi sebenarnya tetap satu. Nah ini saudara-saudara. Jadi di sini kita sudah jelas saudara. Dan saya percaya Roh Kudus akan menerangi saudara. Siapa yang akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun pada akhir zaman nanti? Atau kita menantikan Yahweh yang akan datang di Bukit Zaitun? Atau Yesua atau Sang Mesias itu yang akan datang di Bukit Zaitun? Jawabannya seperti jawaban Sang Mesias itu sendiri di dalam Yohanes 10 ayat 30 dan juga Yohanes 14 yang saya bacakan tadi. Jawabannya itu dari dia bahwa Bapa dan aku adalah ekat atau satu. Jadi yang akan menyatakan dirinya siapa saudara? Ya Sang Mesias itu. Nah sekarang itu kita lihat 2000 tahun yang lalu saudara. Sekarang saya tanya, Sang Mesias yang dulu berbicara kepada Thomas dan Filipus tadi, sekarang manusia daging dan roh seperti dia berkata kepada muridnya itu, atau makhluk roh saudara? Jawabannya adalah makhluk roh. Berarti Sang Mesias sekarang yang di Samayim itu roh adanya. Bapa roh adanya. Bukan dua tapi satu. Karena Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Pribadinya satu saudara, ekat satu. Nah itulah saudara-saudara. Jadi roh itu Yesua sekarang wujudnya. Sebab apa? Kitab suci sendiri menyatakan bahwa daging dan roh tidak memperoleh bagian dalam kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan. Jadi yang ada di Samayim, di surga itu adalah makhluk roh semuanya saudara. Jadi mari kita ubah pandangan iman kita kalau membaca kitab suci. Kalau kita menemukan kata Mesias itu bukan, jangan melihat itu sebagai manusia 2000 tahun yang lalu saudara. Tapi dia itu sekarang makhluk roh. Seperti Bapa juga makhluk roh. Sama-sama roh. Mari kita nantikan janjinya itu. Dia pasti datang dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Haleluya. Pastilah Roh Kudus menerangi saudara, mencerahkan saudara sekarang, sehingga kita ini bukan beribadah secara politisme, tapi monotisme. Kita menyembah satu yang ekat. Kita menyembah dalam terang Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus untuk menyembah Dia yang kekal, yang akan datang dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun pada waktunya nanti. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati saudara di dalam nama Yesus HaMasiah. Sejahtera, sehat, umur panjang. Amin.